Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ainun Nasution akan membahas sedikit tentang penilaian autentik. Penilaian autentik yang akan dibahas mengenai ciri-ciri dan jenis-jenis penilaian autentik. Sebelum kita lanjut ke ciri-ciri dan jenis-jenis penilaian autentik, kita ketahui terlebih dahulu apa itu penilaian autentik. Penilaian autentik adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Pengetahuan autentik bisa mengintegrasikan pelajaran yang ada di sekolah dan pelajaran yang ada dalam kehidupan nyata itu menjadi suatu yang terintegrasi. Maksudnya, dalam proses pembelajaran, peserta didik tidak hanya sekadar tahu tentang teori, tetapi mereka bisa mempraktekkan dalam kehidupan nyata sehingga teori itu bisa menjadi sebuah skill ataupun keterampilan yang akan mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita bahas tentang ciri-ciri penilaian autentik. Ada 6 ciri-ciri autentik yang akan kita bahas. Yang pertama, penilaian dan pembelajaran terintegrasi. Maksudnya, penilaian tidak hanya dilakukan setelah siswa menyelesaikan pokok bahasan tertentu, tetapi penilaian dilakukan selama proses pembelajaran itu berlangsung. Yang kedua, penilaian bersifat kontekstual. Maksudnya, sebagai pendidik, tidak hanya menilai peserta didik dari segi materi akademik, namun juga menguji dari aspek kompetensi siswa di dunia nyata. Contohnya pada pembelajaran fikih materi toharoh. Peserta didik tidak hanya tahu apa itu toharoh dan bagaimana toharoh, tetapi mereka bisa mempraktikkan toharoh dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kecilnya dalam ketika mereka berwudu. Yang ketiga adalah penilaian harus memotret kompetensi siswa secara holistik. Maksudnya, penilaian ini harus mengungkap dari sisi kognitif siswa ataupun pengetahuan maupun afektif atau sikap dan keterampilan atau psikomotorik siswa. Yang keempat, penilaian harus dilakukan dengan berkesinambungan. Maksudnya, sebagai pendidik harus memantau proses belajar peserta didik secara terus-menerus. Misalnya, saat guru menjelaskan pelajaran ataupun selesai satu pelajaran ataupun satu bab, maka guru melihat hasil belajar peserta didik dan seterusnya akan dilakukan penilaian harian, penilaian tengah semester ataupun penilaian semester dan seterusnya. Dan dalam penilaian ini, pendidik harus menganalisis dan mencatat perkembangan peserta didik sehingga diketahui peserta didik yang tuntas dan peserta didik yang di atas rata-rata. Dan peserta didik yang tuntas ini akan dilakukan ataupun diberikan pengayaan oleh pendidik, dan peserta didik yang tidak tuntas maka diberikan remedial ataupun pengulangan. Yang kelima, penilaian berdasarkan kriteria. Maksudnya, prestasi ataupun hasil belajar peserta didik tidak dibandingkan dengan kelompok yang lain, tetapi dibandingkan dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Bagaimana kondisi anak sebelum dan sesudah pembelajaran itu dilakukan. Yang keenam ataupun yang terakhir adalah penilaian beragam cara dan alat penilaian. Maksudnya, guru harus mengembangkan dan menyediakan sistem pencatatan yang bervariasi karena pendidik tadi kan di awal sudah dijelaskan bahwa penilaian ini memotret potensi dari sisi kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik, maka perlu penilaian yang beragam ataupun alat
penilaian yang beragam seperti tes atau tes pilihan ganda, esai, isian, ataupun portofolio produk dan produk yang lainnya. Nah, oke, kita lanjut membahas tentang jenis-jenis penilaian autentik. Jenis-jenis penilaian autentik yang pertama, penilaian sikap. Penilaian sikap ini bisa dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian antar teman, dan jurnal. Yang kedua, penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan ini bisa dilakukan dengan tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Yang ketiga, penilaian keterampilan. Nah, penilaian keterampilan ini juga bisa dilakukan dengan melakukan penilaian kinerja, penilaian proyek, penilaian produk, dan penilaian portofolio. Nah, untuk kesimpulan dari penjelasan penilaian autentik adalah penilaian autentik merupakan untuk menilai kemampuan siswa terkait dengan dunia nyata. Dengan penilaian autentik, pendidik akan mengenali dan menemukan potensi belajar siswa ataupun potensi belajar peserta didik dan akan membekali mereka dengan pengetahuan, sikap, serta keterampilan yang tidak hanya berguna pada saat mereka belajar, namun berguna untuk masa depan mereka. Nah, di samping itu, penilaian autentik juga meningkatkan kemampuan peserta didik dengan cara melatih mereka berpikir tingkat tinggi sehingga mereka memiliki pengetahuan yang mendalam ataupun komunikasi yang efektif dan dapat menghubungkan dengan apa yang mereka pelajari dengan dunia nyata. Baik, sampai di sini pembahasan singkat yang saya bahas. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan dari penjelasan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.